mematahkannya. Maka jika dibiarkan perempuan ini akan tetap bengkok. Dan siapa yang bertanggung jawab? Suami. Maka dia akan masuk kepada perkara pengkhianatan dari amanah. Karena perempuan yang kita nikahi itu adalah hakikatnya amanah. Dan kalian para bapak dan para lelaki yang sudah mempunyai istri adalah pemimpin atas para perempuan. Allah berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para laki-laki itu adalah pemimpin dari seluruh perempuan. Maka dia bertanggung jawab atas kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada istrinya, untuk dicegah, untuk dilerai, namun dengan penuh teknik dan penuh cara yang baik, sehingga tidak mematahkannya menjadi tolak di antara kedua suami istri ini. Dengan lemah lembut, namun tetap diberikan nasihat. Oleh sebab itu Nabi kita bersabda, fastausu bin nisa khairan. Terus berikan kepada perempuan itu nasihat yang baik. Dilarang dari perbuatan kemaksiatannya dengan penuh nasihat yang baik. Terus seperti itu. Karena jika kamu dalam keadaan keras akan mematahkannya. Dan jika kamu meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, maka akan terus awaj, terus bengkok. Dan siapa yang bertanggung jawab? Suaminya, karena dia pemimpin. Di dalam ayat Al-Qur'an tadi. Dan kepemimpinan yang dia pegang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah hari kiamat kelak. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in ala ahlihi wa ahli baitih. Maka setiap kalian para pemimpin akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Maka pemimpin dari skup yang paling besar seperti presiden, atau yang lebih rendahnya seperti gubernur dan seterusnya, maka mereka dipertanggungjawabkan kelak kepemimpinannya di hari akhirat. Dan skup yang paling kecil seorang suami, yang mana dia tertulis di KK, kartu keluarga, number one Cecep Gorbacep, orang Bandung. Maka dia bangga, wah aku nomor 1 di kartu keluarga. Iya nomor 1 karena kau pemimpin, jangan lupa. Kemudian nomor 2-nya si Uis misalnya. Dan yang nomor 3-nya siapa? Jangan anaknya dulu, istrinya yang kedua dimasukkan, si Fulana. Nomor yang ketiga ke istri ketiganya, seperti kita. Baru setelah itu anak-anaknya misalnya. Maka dia jangan bangga hanya sekedar namanya tertulis number 1. He is best of the best. Dia yang terbaik di kartu keluarga number 1. Namun ternyata dia adalah pemimpin di hari kiamat, akan dipertanggungjawabkan atas kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di rumahnya. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wa rajulu, maka laki-laki seorang suami pemimpin dari kehidupan keharmonisan rumah tangga di dalam rumahnya. Dia akan dipertanyakan kenapa istrinya melaksanakan demikian dan demikian, dan anaknya yang demikian dan demikian, maka mas'ulun an. Dan bahkan di dalam hadis yang lebih detail lagi dan lebih dahsyat dari pertanggungjawabannya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Miqdad Ibnul Aswad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yastar'ihi ra'iyah wa huwa khanun biha lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang diberi oleh Allah amanah, seperti seorang presiden dijadikan amanah memimpin negeri, seorang gubernur diberi amanah memimpin suatu provinsi, seorang wali kota memimpin amanah memimpin suatu wilayah,
kabupaten, dan begitupun kepala keluarga memimpin dari skup yang paling kecil kehidupan berkeluarga di rumahnya, maka man yastar'ihi ra'iyah wa huwa khanan biha wa huwa khanun biha, dan dia berkhianat dari amanahnya, diamanahi istri dari anak perempuan orang lain. Maka di saat pendekatan kepada mertuanya baik-baik, sopan santun, senyum-senyum, setelah mendapatkan anaknya maka tidak pernah ziarah meskipun 5 tahun, dan melaksanakan keburukan, kekerasan kepada anak yang diamanahkan dari putri mertuanya ini. Maka di sini dia masuk kepada pengkhianatan dari amanah yang Allah berikan. Dibiarkan istrinya tidak sholat sepanjang dia menikah. Dibiarkan istrinya berdandan di saat dia keluar bekerja, yang akhirnya terpikat dari tetangganya dan terjadi selingkuhan. Dosa siapa? Termasuk dari suaminya, karena dayus, tidak peduli dan tidak melarang istrinya untuk berkeliaran di 2 rumah dengan bermake up dan sebagainya. Maka nasib dari seorang suami ini yang dayus dan tidak amanah atas apa yang Allah amanahkan kepada anak dan istrinya, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Di riwayat mencium bau surga itu tercium sabiina kharifa, 70 tahun. Maka bagaimana dia tidak mencium bau surga yang tercium bau surga 70 tahun? Dan jika tidak mencium bau surga, bagaimana dia akan masuk kepada surga? Maka oleh sebab itu ya ibadallah, hati-hatilah dengan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Istri kita yang tercinta, amanah dari orang tua mereka, yang mana mereka dulu menyayanginya di saat istri-istri kita bersama mereka, dimanjakan oleh bapak ibunya. Kemudian kita ambil dari pangkuan kedua orang tuanya, dan setiap hari kita marahi, dan setiap hari kita jadikan samsak, jab-jab strike, pelajaran Muay Thai. Maka di sini kasihan sekali nasibnya. Maka oleh sebab itu, awas kepada seluruh laki-laki, harus mengingat bagaimana nasib mereka istri-istri yang diamanatkan kepada kita. Maka oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fattaqullah fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, "Fattaqullah fin nisa", maka takutlah kalian kepada Allah pada istri-istri kalian, karena kalian mengambil istri-istri kalian itu dari tangan 2 orang yang terpercaya, yang memberikan kasih sayang sepanjang masa bapaknya dan ibunya. Kemudian dibawa ke rumah mahligai suaminya, dan tidaklah dibuka dari penghalalan furudnya Mrs. V itu dengan kalimatillah. Apa itu kalimatillah di sini? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ana malu ngajar di sini depan anak-anak. Tapi the point is, di sana di markaz banat, kathir minal banat wan nisa, insyaallah bi khair. Maka di sini menjadi amanah bagi kita, istri-istri kita. Maka dikarenakan amanah ini, seseorang suami dijadikan mizan di dalam syariat ini.
sebaik-baiknya kalian para rijal bukan dilihat dari keperkasaannya, bukan dilihat dari postur tubuhnya, yang mana dia itu berotot, maskulin, dan di perutnya ada six pack. Tidak mesti seperti itu. Namun yang diinginkan bahwa seorang laki-laki menjadi laki-laki yang terbaik di dalam syariat Islam ini, merekalah yang paling baik muamalahnya kepada istri-istrinya. Maka telah datang hadis dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum linisaihim. Sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin di saat kalian melaksanakan kebaikan kepada istri-istri kalian. Maka di sini menjadi mizan, menjadi timbangan. Tidaklah seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang khairun hakiki dipuji sebagai laki-laki yang baik bukan karena ototnya tadi, tetapi karena dia melaksanakan muamalah, muasyarah azawjiyah dengan istrinya yang penuh harmonis. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Quraib, haddatsana Abu Khalid anil A'mash an Syaqiq an Masruq an Abdullah ibni Amr ibni al-As. Maka di sini semua rijalnya siqat. Abu Quraib dia adalah Muhammad ibn al-Ala, dan Abu Khalid dia adalah Sulaiman ibnu Hayyan, dan Al-A'mash dia Sulaiman ibnu Mihran. Maka Sulaiman ibnu Mihran imam muhaddis, bahkan imamul qurra dari qiraat. Al-A'mash disebutkan dari keutamaannya imamul Quran wa imamul hadis. Namun manusia tidak ada gading yang tak retak, seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat dia akan jatuh pula, kullu ibni Adam khata'. Bahwa manusia tidak lekang dari kesalahan, meskipun dia imam di Al-Quran dari qiraat dan juga imam di ilmil hadis. Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran seorang mudallis. Namun an-anahnya di dalam sanad ini la tadur. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari Syaqiq, dan Syaqiq huwa ibnu Salamah Abu Wa'il. Maka telah datang nas dari Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Mizan, diterjemah Sulaiman ibnu Mihran di huruf sin, bahwa Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash mudallis, walakin idza rawa an syaikhihi al-mukthir anhu, seperti Syaqiq ibnu Salamah di sini dan Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Maka Abu Saleh As-Samman yang tiga ini, jika meriwayatkan Al-A'mash dari tiga gurunya, meskipun dengan an-anah, maka ihtimal alat tisal, seakan-akan dia tidak berpengaruh an-anahnya, karena Syaqiq ibnu Salamah di dalam sanad ini dia guru yang paling banyak Al-A'mash meriwayatkan dari gurunya. Kita katakan Al-A'mash min asbatin nas dari Syaqiq. Maka seorang mudallis jika meriwayatkan dari gurunya yang paling banyak dia riwayatkan, tidak peduli dengan an-anahnya. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih. Maka setelah kita mengetahui bahwa mizan sebaik-baiknya laki-laki yang menurut agama Islam paling baik dilihat kepada kehidupan keluarganya. Maka di sana ada ustadz kabir dari segi ilmu, masya Allah. Namun tiap hari terjadi UFO, piring terbang di rumahnya, kerompiang. Setelah dicek, ternyata kelahi tiap hari dengan istrinya. Piring terbang, UFO di mana-mana, di dapurnya, di kamar tengah. Setelah cross check kan, karena ribut itu akhirnya perempuan mengejeknya dan dia pun mengejeknya pula. Bahkan dijadikan istrinya samsak. Maka
akhirnya seperti ini, bukanlah dia suami yang baik di dalam syariat Islam. Maka awas, di dalam syariat Islam ingin kalian disebut suami yang baik, maka lihatlah di sana. Di sana ada orang yang mempunyai 3 istri. Namun kehidupannya damai, tentram. Dia masuk kepada istrinya yang kedua, giliran istrinya yang kedua tidak ribut yang ketiga dan tidak ribut yang pertama. Dan di saat dia dakwah, maka mereka bikin makan bersama dan bergabung makan siang, makan malam, dan mengurusi anak-anaknya dan sebagainya. Maka ini bisa dijadikan bahwa laki-laki ini paling baik karena hubungannya dengan istrinya dalam keadaan baik. Maka dari afdal muasyarah az-zaujah, dari sebaik-baiknya muasyarah az-zaujah apa? We have the big question here. Kita mempunyai pertanyaan yang besar di sini. Apa dari yang paling baik yang kita berikan keharmonisan kita kepada istri kita? Apakah pakaian? Apakah makanan? Apakah rumah? Apakah mobil? Apakah motor? Maka itu semua penyebab dari al-mu'asyarah az-zaujiyah yang baik. Diberikan istri kita pakaian-pakaian